kita masih melanjutkan topik bahasan kita, yaitu menjadi kantong kulit yang baru. Saya berdoa biar tahun ini sungguh-sungguh kita semua hidup dengan anggur barunya Tuhan. Amin. Dan dengan anggur barunya kita melihat janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Realita Tuhan semakin kita alami dalam hidup kita, dan kita mengalami pembalikan keadaan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, keluarga kita, kampung kita, kota kita, dan bangsa kita. Amin. Haleluya. Saudara, masih di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-16 dan 17. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 dan 17. Haleluya. Silakan Pak, dibaca pelan-pelan. Ya. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ya. Terus? Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Terus? Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi saudara, ini kerinduan Tuhan dan doa saya juga buat kita semua, supaya kita melihat tahun ini adalah tahun pemeliharaan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang kita akan hadapi, dipastikan hidup kita dipelihara Tuhan. Itu yang penting. Amin. Karena kita melihat walaupun air bah melanda dunia, karena Nuh dan keluarganya dipelihara Tuhan, Nuh dan keluarganya aman. Amin. Saya percaya Nuh dan keluarganya dipelihara Tuhan. Jadi orang yang dipelihara Tuhan itu bukanlah orang yang bebas dari masalah. Orang yang dipelihara Tuhan itu bukanlah orang yang tidak akan menghadapi air bah dalam hidupnya. Air bah di sini ini bicara masalah besar. Ini bicara tantangan yang besar. Ini bicara masalah yang mematikan, yang membunuh, menghanyutkan. Gak masalah kalaupun itu semua terjadi. Hanya perlu dipastikan hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Jadi kalaupun ada kabar-kabar deru perang, kabar-kabar ekonomi begini, kabar penyakit begini, sampar begini dan lain sebagainya, it's okay. Ya no problem buat kita, karena sudah pasti kita semua dipelihara Tuhan. Kalau kita jadi kantong kulit yang baru. Sama-sama katakan kantong kulit yang baru. Beritahu kiri kananmu, jadi nggak ada pilihan. Kalau bro bilang bro ya, kalau sis bilang sis, nggak ada pilihan, harus dibarui. Beritahu dia. Haleluya. Sama-sama katakan semua dengan saya, dibarui. Saya sudah berulang katakan bahwa berbicara tentang kantong kulit yang baru itu menggambarkan hidup kita orang percaya. Dan kantong kulit yang tua itu juga, yang lama itu juga menggambarkan hidup banyak orang, saudara. Ya, artinya mereka yang sudah tidak siap lagi untuk menerima hal-hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Saya berdoa biar setiap yang berasal dari Tuhan selalu kita menjadi wadah yang tepat. Katakan haleluya. Sama-sama tangan. Wow. Haleluya. Makanya terus sekali lagi kita harus dibarui. Nah, saya sudah bagikan, ini sedikit mereview sedikit saja saudara, bahwa berbicara tentang kantong kulit yang tua sehingga tidak bisa diisi lagi dengan anggur yang baru, ini menunjuk kepada
kaku, kering, keras, dan lapuk. Makanya gampang pecah, tidak siap diberkati. Nah, orang-orang yang tidak siap diberkati adalah sebenarnya orang-orang yang masih hidup bagaikan kantong kulit yang tua. Lihat saya semua, Tuhan sangat rindu dan sudah sangat rindu ingin melihat hidup kita tahun ini diberkati. Diberkati dalam segala hal. Diberkati dengan cintanya, diberkati dengan buah rohnya, diberkati dengan hatinya, diberkati dengan kebenarannya, dan diberkati juga dengan segala kebutuhan kita. Siapa yang mau diberkati semua kebutuhannya? Haleluya. Kalau dia butuh punya pesawat, Tuhan kasih pesawat. Haleluya. Kalau Salam, dia butuh kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Saudara rindu itu? Yes. Dia butuh jodoh, Tuhan kasih jodoh, langsung pula yang terbaik. Nggak tanggung-tanggung, puji Tuhan. Udah ganteng, anak satu-satunya, kaya raya pula, haleluya. Cinta Tuhan dan rendah hati. Wah, biar puas, biar puas. Ya sekalian mau nyenangin orang kan, ya begitulah kalimatnya. Kata, ini untuk nyenangin para jomblo yang sedang tertekan batin. Haleluya. Nah, amin. Nah, Tuhan sudah sangat rindu memberkati kita. Nah, saya berdoa jangan sampai ada di antara kita yang tidak layak menerima berkat itu. Tapi semuanya dilayakkan. Mengapa dilayakkan? Karena kita bersedia dibaharui. Makanya jangan lagi hidup dengan mengeraskan hati. Dalam Ibrani 3 ayat yang ke-13, ini saya setir dulu sedikit lagi ya. Ibrani 3 ayat yang ke-13, karena ingat ya, kantong kulit yang tua itu menjadi tidak layak untuk anggur baru, itu karena sudah lama menjadi kering, sudah menjadi kaku, sudah menjadi rapuh, dan juga sudah menjadi mengeras, sehingga tidak bisa lagi lentur, tidak bisa lagi didorong untuk berkembang kalau ada tekanan dari dalam untuk lebih melebar. Nangkap ya? Haleluya. Nah, itu sebabnya jangan biarkan hidupmu terus dalam kekakuan, kekeringan. Kalaupun kering, kemarin saya sudah sampaikan di ibadah Misbah Dupa, kita harus berdoa seperti doa pemazmur di Mazmur 126 ayat yang kelima. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Itu keren, luar biasa. Nah, ketika keadaan mereka dipulihkan, saudaraku, dahsyat sekali. Ayat yang pertama dikatakan, keadaan mereka seperti bermimpi. Kenapa seperti bermimpi? Karena tanahnya, jangankan ladangnya, batang airnya saja kering. Kalau batang air saja kering, ladang apalagi? Sawah apalagi, betul nggak? Karena tidak mungkin ladang dan sawah dapat diairi kalau batang airnya kosong air. Jadi ini bukan ladangnya yang kering, batang airnya. Jadi ladangnya sudah dipastikan jauh lebih kering dari batang airnya, nangkap kira-kira? Tapi ketika dipulihkan, keadaan mereka sampai seperti orang-orang yang bermimpi. Bagaimana nggak mimpi? Di tempat nggak ada bisa tumbuh apapun, ternyata mereka bisa menuai berlipat kali ganda. Itu yang terjadi pada zaman Ishak. Ketika terjadi kelaparan, ingat kan? Kejadian pasal 26. Terjadi kelaparan saat itu di tanah Kanaan. Ishak mau mengungsi ke Mesir, karena di Mesir masih subur tanahnya, gandum banyak. Lalu Ishak berpikir, ngapain saya mati kelaparan di Kanaan? Betul itu pikiran. Lalu mau pergi ke Mesir. Tiba-tiba Tuhan bilang, Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di Gerar. Haleluya. Tinggal di Gerar. Dan Gerar itu rajanya adalah Abimelek. Gerar itu bahasa Ibrani, dan kalau diterjemahkan artinya lingkaran.
Abimelek artinya, itu ada namanya, ada arti namanya. Allah adalah Bapa. Itu arti dari kata Abimelek, nama Abimelek. Jadi Gerar artinya lingkaran, artinya biarlah tetap berada di hadirat Tuhan apapun yang terjadi di mana kita berada. Mau kelaparan kek, mau kelimpahan kek, bukan itu yang jadi persoalan. Yang penting kita tetap ada dalam lingkarannya Tuhan, dalam hadiratnya. Katakan haleluya, katakan ye ye. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Dalam ayat yang ke-6, lalu dikatakan di sana dalam Kejadian pasal 26, tinggallah Ishak di mana? Dan ayat yang ke-12, ini keren ayat 12-nya. Ya, coba dibaca dulu Pak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kembali ayat pertama. Kembali ayat pertama. Ya. Perhatikan kaitan ayat ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Timbul kelaparan di negeri itu. Lagi kelaparan. Biasanya zaman dulu kalau kelaparan itu berarti tanah tidak produktif. Ya. Kemungkinan besar karena kekeringan. Jadi tanahnya lagi kekeringan, seperti tadi tanah Negeb, batang airnya saja sudah kering. Tapi akhirnya begitu mereka dipulihkan, keadaan mereka seperti orang-orang bermimpi. Bagaimana tidak bermimpi? Menabur di tanah kering, tapi hasilnya tadi dalam ayat yang ke-12 di Kejadian pasal 26, 100 kali lipat. Apa enggak mimpi? Shalom. Haleluya. Mimpi nggak nih? Kalau saudara menabur di tanah yang subur, dapat hasil 100 kali lipat, itu nggak mimpi, itu wajar. Dan di tanah subur, saudara gagal panen, itu bukan lagi mimpi, itu bukan lagi wajar, tapi kurang ajar. Haleluya. Jadi ini bukan kadang-kadang. Jadi saudara, kita harus paham, kalau kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, nggak peduli keadaan seperti apa, tak peduli vonis dokter kayak apa. Selama hidupmu dipelihara Tuhan, keadaanmu Tuhan bisa ubah seperti orang yang bermimpi. Tiba-tiba kau bisa sembuh tanpa satu pil obat pun. Sampai dokter terkejut, terheran-heran, walaupun gak ketemu dengan burupan jahitan. Haleluya. Amin. Dokter sampai bilang, kau makan apa? Obat apa? Gak ada dok. Terus kamu gimana? Kok tiba-tiba penyakitnya hilang? Tuhan Yesus dok. Oh gitu ya. Wow. Keadaannya seperti orang bermimpi. Tapi itu yang hebat. Ishak lagi kekeringan, sanggup menabur. Kenapa dia menabur? Padahal tanahnya gersang, tanahnya kering. Karena dia percaya pada Tuhan. Jadi saya mau berkata kepada kita semua, ingat ya, waktu saya bahas tentang bagaimana kita berakar di dalam Dia. Ingat nggak itu? Orang yang berakar di dalam Dia itu adalah orang yang bagaimana cirinya? Orang yang berakar dalam Dia itu ada dua cirinya. Yang pertama, sudah lupa ya? Lupa. Haleluya. Yang pertama apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, menaruh harapannya pada Tuhan. Kan ingat kan dalam Yeremia pasal, aku aja nggak lupa. Ya iyalah Pak, Bapak pendeta loh. Apa bedanya? Haleluya. Saudara pikir kalau udah pendeta lalu mereka superior gitu? Enggak. Pendeta juga bisa sakit, pendeta juga bisa mati. Buktinya banyak pendeta yang sudah mati. Sama dengan jemaat juga. Shalom. Kan pendahulu kita semua udah pada mati. Yang sudah dapat umur bolehlah. Haleluya. Shalom. Haleluya. Nah, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan adalah orang-orang yang bagaikan pohon. Udah ingat kan? Yang ditanam di mana? Di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat sampai kepada batang air. Sehingga apa? Daunnya tidak layu, tidak khawatir dengan panas terik, dan berbuah pada waktunya. Tidak berhenti menghasilkan buah. Hidup kita berbuah-buah dalam Tuhan.
Katakan haleluya. Karena mengandalkan Tuhan. Berharap, menaruh harap pada apa? Praktek dari mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan. Ini Ishak lagi kelaparan di Kanaan, betul kan? Lagi kelaparan, tanah pun gersang, nggak ada yang tumbuh apapun, tapi dia berani menabur. Kenapa dia berani menabur? Sebab dia mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pupuk, tidak mengandalkan air, karena memang nggak ada air. Tapi jangan ada air, sudah stop air, lalu berkata saya mengandalkan Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Nangkap sampai di sini? Haleluya. Kalau memang udah nggak ada lagi yang kita bisa harapkan, udah. Walaupun tanahnya udah gersang, tak ada air, percayalah Tuhan masih hidup. Itu praktek dari orang yang mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan. Kalau engkau seperti itu, akar rohanimu, akar imanmu akan semakin merambat ke batang air. Dan kau akan semakin mantap dalam mengiring Tuhan. Karena apa? Di tanah gersang pun kau menabur, kau bisa mendapat hasil 100 kali lipat. Siapa bilang tanah Batak tanah gersang? Ini kolam susu, bukan lautan tapi kolam susu. Kalaupun selama ini gersang, karena di sini jarang orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan, dimulailah dari kita. Bawa perubahan itu, balikkan keadaan. Karena kita pasukan yang tak terhentikan. Katakan haleluya. Katakan ya. Mantap kalau kayak gini kan, pendiriannya juga mantap. Haleluya, menghadapi hari-hari pun di tahun ini, haleluya. Dengan dada yang ditegakkan bukan karena sombong, tapi karena percaya pada Tuhan. Dan Mazmur pasal 126 tadi, mereka bisa dipulihkan. Jangan salah, mereka juga mempraktekkan apa yang dilakukan Ishak. Kembali lihat ayat yang ke-5, ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Nah itu dia. Tadi ayat yang ke-4, coba baca dulu sekali lagi 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Aha. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Yes. Terus ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Ya. akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, Ya. pasti pulang dengan sorak-sorai. Katakan amin. Amin. Ini jadi sama, prakteknya sama. Karena apa? Walaupun nggak ada lagi dasar berharap, di situ ada tumbuh benih yang kita akan tabur. Karena nggak ada air. Sebab batang air saja sudah kekeh. Dan tadi juga zaman Ishak, tanah Kanaan sudah kelaparan. Tapi Ishak tetap menabur. Ya. Dan di Mazmur mereka menabur lebih gila lagi, sambil mencucurkan air. Makanya firman bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pikir kalau kau terus yang berbuat baik dan orang itu nggak pernah hargai kebaikanmu, kamu menjadi orang yang begitu sangat rugi. Enggak. Ada Tuhan di sorga yang melihat semua yang kita buat. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Haleluya. Jangan berhenti menabur. Tabur kebaikan, tabur senyum, tabur kemurahan. Biar kau dapat kemurahan. Firman berkata apa? Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan menerima kemurahan. Mau dapat uang, tabur uang. Nah ini yang berat. Ini yang berat. Kalau ini saya tahu ini pergumulannya berat. Dan panjang doanya kalau udah begini. Harus jelas ini. Haleluya. Shalom. Haleluya. Terus ayat yang ke-6 sekali lagi. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Lihat tuh, berjalan terus maju. Amin. Walaupun dalam keadaan Ringan. Jadi mereka nggak hanya sekedar berdoa, pulihkan kami Tuhan, pulihkan, enggak, tapi mereka juga bertindak
dengan iman. Tanda mereka percaya serta mengandalkan dan menaruh harap pada Tuhan. Makanya mereka tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh imannya di dalam Dia, dan hatinya melimpah dengan syukur kepada Dia. Itu orang di dalam Dia. Nangkap sampai di sini? Praktek ya. Beritahu kiri kanan, kamu sudah tahu banyak, harus praktek loh. Bilang haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Mau dipulihkan Tuhan? Jadi walaupun kita selama ini masih status kantong kulit yang tua, masih bisa dipulihkan, masih bisa diubah, masih bisa dibaharui. Katakan haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar lagi hari ini bagaimana untuk terus kita mengalami perubahan. Amin. Dari hal apa-apa saja kita harus berubah supaya kita tetap memiliki status kantong kulit yang baru. Hello. Haleluya. Shalom. Masih hidup? Masih segar? Maksudnya masih hidup, gairahnya itu maksudnya. Bukan berarti napas, maksudnya tambah hidup lah. Haleluya. Masih bergairah? Amin. Masih segar? Masih. Sudah ngantuk? Enggak dong, bilang tidak. Tidak. Tidak akan. Tidak akan. Yes, baik. Nah, kita akan lihat hari ini hal-hal apa yang perlu kita hindari agar kita tetap memiliki status sebagai kantong kulit yang baru. Saya akan ajak saudara belajar dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Iya. Ketujuh jemaat itu adalah jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, itu di Wahyu pasal 2, dan jemaat Tiatira. Nah, di pasal 3 ada jemaat Sardis, Iya. dan jemaat Philadelphia, dan yang terakhir jemaat Laodikia. Saudara, ketujuh jemaat ini menggambarkan seluruh kondisi dan keadaan gereja Tuhan di muka bumi ini. Mau gereja apapun dia, mau apapun denominasinya, ketujuh jemaat inilah yang menjadi perwakilan kondisi mereka. Jadi kalau kita mau tahu seluruh keadaan gereja secara global, mendunia, belajar dari 7 jemaat ini, kelebihan dan kekurangannya. Sudah pasti itulah kelebihan dan kekurangan setiap orang percaya yang pernah ada di kolong langit, di bawah matahari, di atas bumi ini. Shalom. Katakan ya. Agak lemas. Kalau udah lemas kayak gini nggak enak kita ajak bicara. Kita udah semangat yang ngomong, terus yang dengar lemas. Saudara, pertanyaan saya, bisa tambah semangat enggak yang ngomong? Kalau saudara bersemangat cerita ke seseorang, tetapi orang yang mendengarkan saudara itu acuh tak acuh, bahkan matanya mulai meredup. Mungkin karena kurang tidur kali semalam, karena mungkin ini juga udah 1:30, memang enaknya jam istirahat kan gitu ya. Shalom. Halo. Gimana kira-kira? Saudara masih bisa semangat ngomong? Bisa. Oke, saudara mungkin bisa, tapi saya juga pasti lebih bisa. Dan saya akan terus bangunkan saudara. Shalom. Haleluya. Nah, saudara, ketujuh jemaat ini awalnya semuanya adalah dahsyat. Awalnya semuanya adalah rohani. Awalnya semuanya lahir baru dan memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Mantaplah pokok nih. Haleluya. Tapi saudara, akhirnya dari 7 jemaat ini, 5 diantaranya cukup keras ditegur dan dicela sama Tuhan. 2 saja yang tidak mendapat teguran, yaitu jemaat Philadelphia
dan juga jemaat Smyrna. Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia ditegur dengan keras dan dicela sama Tuhan. Philadelphia nggak ada teguran, tapi yang ada adalah apresiasi, pujian dari Tuhan. Saya berdoa biar kita menjadi seperti jemaat Philadelphia. Haleluya. Nggak ada celanya, tapi semuanya wow, disukai Tuhan dari hidupnya. Termasuk Smyrna, jemaat yang miskin, jemaat yang banyak penderitaan, tetapi enggak ditemukan ada keluhan di mulutnya. Mereka tetap mempertahankan imannya dan tidak menyangkal nama Tuhan, walaupun mereka miskin dan banyak penderitaan. Makanya kita lihat saudara, ada kadang-kadang kita lihat gereja miskinnya bukan main. Bukan berarti karena mereka terkutuk, dan memang itu panggilannya. Haleluya. Ada kita lihat lagi satu sisi gereja hamba Tuhan, wah makmur. Nah biasa, haleluya. Ada yang sedang, ada ini, ya itu semua mewakili semua gereja lah. Jadi kalau saudara melihat ada gereja yang makmur, ada pendeta yang makmur, nah itu karunia-Nya, itu panggilannya. Yang penting tetap di dalam Tuhan, itu yang penting. Bukan soal miskin dan makmurnya. Mau miskin, mau makmur, kalau nggak di dalam Tuhan lagi, silakan. Loh, betul nggak? Silakan. Jadi nggak usah terkesima dengan miskinnya dan kayanya. Persoalannya, lu masih dalam Tuhan nggak? Pertanyaannya, kamu masih punya hubungan yang benar nggak dengan Tuhan? Mau kaya kek, mau miskin kek. Makanya yang muda-muda, yang masih single, kalau mau cari jodoh, cari yang masih tetap ada di Gerar, di lingkaran Abimelek. Artinya Allah Bapa, katakan amin. Walaupun terjadi kelaparan di sana, pastikan kalau dia dalam pemeliharaan Tuhan, dia bisa panen di tempat nggak mungkin ada tumbuh apapun 100 kali lipat. Dan keadaannya akan menjadi seperti orang-orang yang saya berdoa biar kita melihat tahun ini seperti mimpi rasanya. Karena tiba-tiba saudara bisa keliling dunia. Jangan pikir kau jalan-jalan ke sana, enak aja lo, enggak. Pelayanan. Haleluya. Tiba-tiba saudara merasa, wow gila tahun ini aku bisa kunjungi 50 negara. Wow. Saudara hitung-hitung semua biaya selama saudara mengunjungi 50 negara, habis hampir 1 miliar. Padahal tadinya 10 juta pun susah parkir di rekeningmu. Shalom. Apa nggak kayak mimpi seperti itu? Kau yang tadinya berharap kau kayaknya akan jadi jomblo sampai akhir hidup, tiba-tiba datang dia si ganteng-ganteng yang cinta Tuhan dan rendah hati dan kantong tebal biar puas. Haleluya. Saudara rasa kayak mimpi. Itu pun pemberkatannya di hotel bintang 5. Dihadiri artis dari dalam dan luar negeri. Haleluya. Akhirnya keadaanmu seperti orang yang, tapi kau harus siap dulu. Walaupun banyak air mata dan dalam kekeringan, tetap maju dan terus menabur. Dong isi ya. Waktu tadi saya bilang pemberkatan nikah di hotel bintang 5, artis dalam dan luar negeri hadir. Karena semua ditanggung calon mertua. Saya langsung bilang, hai, amin. Aku itu Tuhan, aku. Tapi ketika saya bilang keadaanmu kering seperti batang air di tanah Negeb, tapi walaupun wajahmu muka penuh air mata, tetap berjalan maju, menabur, sambil menabur benih.
Kenapa nggak kayak tadi sukacita amennya gitu loh? Haleluya. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Nggak ada produk yang bagus kita bisa peroleh dengan harga murah. Amin. Mau pakai tas LV? Ya kau harus punya duit untuk itu. Ada Pak 5 juta bang. Mau pakai tas Hermes? Gak apa-apa, boleh. Haleluya. Tapi kau harus punya duit ratusan juta, bahkan sampai miliar. Padahal nyawi Pak, baunang. Ya gak apa-apa. Kan saya cuma tawarin. Siapa yang maksa? Haleluya. Karena bukan jualan kita di sini. Ada haleluya. Tuhan bisa buat keadaan kita seperti orang-orang yang tiba-tiba suamimu yang selama ini bersama dengan kuntilanak di luar sana, kau dibiarkan diterlantarkan, anak-anakmu nggak pernah diperdulikan, mau sekolah mau nggak sekolah, makan nggak mau tahu dia tetap bersenang-senang dengan kuntilanaknya di seberang sana. Tiba-tiba dia menyerah, minta ampun, bersujud di kaki Tuhan dan juga di kakimu, sambil bercucuran air mata dan berkata, "Mami sayang, ampuni saya. Saya berjanji tuk sohuluas beho itinggang mudan, tuk sohuluas so di dadang hari, ikorak mekel nama hitana dua." Shalom. Wah, ibu-ibu yang di sini tuh langsung itu wajahnya langsung saya lihat ada cahaya keluar. Nah, biasanya kalau udah begitu ibu-ibu begitu mendengar begitu langsung ceria banget, itu adalah tanda-tanda ketertindasan selama ini. Haleluya. Sehingga keadaan seperti bermimpi. Bahkan herannya dia bukan cuma bertobat berubah, enggak, dia mau pula melayani Tuhan. Dan sekarang dia lebih rajin beribadah daripada ibu istrinya. Haleluya. Doa istrinya cuma 3 jam sehari, dia 6 jam. Haleluya. Shalom. Sehingga semua kita mengalami seperti orang-orang yang itu dahsyatnya kalau hidup kita dipulihkan. Sama-sama katakan, dipulihkan. Dengar baik, tahun ini adalah tahun pemulihan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Amin. Haleluya. Rumahmu diterpa badai, hancur roboh, kau mengungsi, tetapi wajahmu tetap penuh sukacita dan damai sejahtera. Itu benar-benar seperti orang-orang yang bermimpi. Itu berarti hidupmu sudah dipulihkan dan tidak lagi ditentukan oleh apa yang berasal dari dunia ini. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oke, kita akan belajar saudara, dari 7 jemaat yang ada di, mereka gagal mengalami pembaruan, berubah menjadi kantong kulit yang tua. Dan apa juga yang membuat mereka tetap sebagai kantong kulit yang baru. Dan hanya 2 dari 7 yang tetap sebagai kantong kulit yang baru. Itulah jemaat Philadelphia dan Smyrna. Kita lihat dulu dari Philadelphia ini di pasal 3 saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom. Mari kita buka saudaraku dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Sahabat semua, Wahyu pasal 3, kita mulai dari ayat 7. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya. Inilah firman dari yang kudus, Terus, yang benar, ya,
yang memegang kunci Daud. Yang memegang kunci Daud. Amin. Itu Yesus. Amin. Terus, Apabila ia membuka, ya, tidak ada yang dapat menutup. keren. Makanya kalau kita sudah di tangan Tuhan Amin. dan Dia buka jalan buat kita, Ya. seluruh dunia pun mencoba menghadang kita di jalan itu nggak akan pernah bisa. Karena apabila Ia membuka, tak ada yang bisa tutup. Apabila Ia menutup, tak ada yang bisa buka. Lanjut terus. Apabila ia menutup, Ya, tidak ada yang dapat membuka. terus ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aha, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, aku membuka pintu bagimu. Terus, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. seorang pun nggak bisa menutup. Mau raja kayak apapun, Amin. mau Saddam Hussein, haleluya, mau si Khomeini atau siapapun suaku, Padli John tidak akan bisa menutup. Haleluya. Salam. Lagi kena bully beliau akhir-akhir ini. Sebab dia bilang begini suaku, kita ini nggak ada apa-apanya sama Cina kalau perang. Pasti kalah kita. Mau datang lawan debatnya. Lah terus gimana dulu kita melawan Belanda? Cuma pakai bambu runcing. Cuma modal semangat 45 kita bisa menang. Sekarang kita nggak cuma modal bambu runcing lagi, sudah ada kapal perang, sudah ada ini segala macam. Tambah lagi semangat kita, semangat 45, haleluya. Padahal dia nggak tahu kita merdeka bukan karena bambu runcingnya, karena dibomnya Jepang. Kadang-kadang kita lupa sejarah. Kalau karena bambu runcing itu mampus ya kita, saudaraku. Betul nggak? Yang dihantam Jepangnya Belanda, betul nggak? Makanya mundur dari sini. Jepang menguasai, kan begitu? Itu dulu sejarah yang pernah aku pelajari waktu SD. Saya nggak tahu SD saudara di mana pelajarannya beda gitu loh. Haleluya. Lalu datang lagi Amerika, dihantam Jepang pulang, Belanda udah duluan pulang. Sekarang langsung merdeka. Ya merdeka lah. Diangkat bambu runcing. Jadi bukan karena bambu runcing itu kita menang, tapi karena Amerika dan Jepang duluan baru Amerika. Jadi kalau ada anti asing, kalau nggak ada asing, buktinya kita sampai 350 tahun dijajah, betul nggak? Itu kan masih modal bambu runcing. Kadang-kadang kalau kita lihat di TV gitu ya, kita modal bambu runcing bisa merdeka kok. Ya betul memang, tapi kalau nggak dibom Amerika, Nagasaki, Hiroshima, nggak pulang itu si Kokoroto, si siapa itu dulu nama pilih, si Osin, nggak pulang si Osin ke Jepang. Kokoroko Makoyoko Kokuruyuk. Haleluya. Haleluya. Ye, katakan ye. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menutup. Keren ya. Ya, terus lanjut. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aha. Namun engkau menuruti firmanku. Wah, kekuatannya nggak seberapa, Amin. tapi tetap belajar taat. Tetap jadi penurut Tuhan. Walaupun kekuatannya tak, berarti sangat lemah dong. Kalau kata tak seberapa kan berarti sangat lemah. Wah, tak seberapa uangnya, berarti sangat sedikit. Haleluya. Tak seberapa kekuatannya, berarti sangat lemah. Dalam kelemahan pun mereka tetap menuruti Tuhan. Makanya nggak ada alasan untuk tidak menuruti Tuhan. Jangan bilang Muhammad Bainon. Kita kadang-kadang menciptakan alasan sedemikian rupa untuk mencoba melawan Tuhan. Ya kita kan masih di dunia. Kita kan masih darah dan daging. Siapa rupanya kita sudah malaikat? Siapa rupanya yang bilang kita ini sudah tinggal di planet lain? Kita memang masih di dunia. Bolo dah bah. Anggap hula-hula, anggap tulang robot. Ini masih ini. Jadi bagaimana lah? Masalahnya kamu mau nggak? Walaupun kekuatanmu nggak seberapa, kalau kau mau, bisa kok. Itu Ishak. Udah dalam keadaan kelaparan, sudah pasti dong dia aja udah mau pergi ke Mesir, betul nggak? Kekuatannya udah nggak seberapa, tapi masih mampu kok menabur. Mau. Itu di Mazmur 126 sudah bercucuran air mata,
Tapi masih terus kau bisa maju sambil menabur benihnya. Kau setetes pun air matamu nggak pernah keluar, sudah nggak mau menabur. Media mana orangnya itu? Salam. Ngerti nggak di jemaat ini kalau saya ngomong gini? Jangan cuma ketawanya, ya sadar gitu loh. Salam. Bilang kiri kanan, kita harus sadar sama-sama. Bilang, jangan gila terus. Bilang, haleluya. Kekuatanmu tidak seberapa, makanya tetap jadi anggur baru. Tetap jadi kantong kulit yang baru, menerima anggur baru. Karena walaupun sangat lemah, tetapi tetap menuruti yang Tuhan katakan. Walaupun hujan lebat, nggak ada mobil, dia sengaja bawa pakaian cadangan, naik kereta basah-basah, nyampe di gereja langsung ganti baju baru supaya tetap bisa beribadah. Itu namanya kekuatanmu nggak seberapa, tapi kau tetap taat pada firman-Nya untuk beribadah. Itu contoh kecil. Katakan amin. Jangan langsung buat alasan yang sangat langsung sepertinya bisa meyakinkan Tuhan untuk bisa maklum dengan diri. Nggak bisa. Tuhan nggak pernah kompromi dengan daging kita. Tuhan nggak pernah kompromi dengan pikiran manusia lama kita. Katakan haleluya. Makanya tidak boleh ada alasan sehingga tidak mentaati Tuhan. Taat itu mutlak, berapapun harga yang harus dibayar. Mana halir ini jemaat Philadelphia? Jemaat Philadelphia. Makanya dibukalah bagi mereka pintu yang nggak bisa ditutup oleh siapapun. Pintu anugerah, pintu berkat, pintu mujizat, pintu kemurahan, pintu kemuliaan dibuka itu padamu. Kau tinggal masuk dan nikmatilah di situ semua berkat Tuhan. Haleluya. Karena apa dibuka pintu? Karena orang ini dalam keadaan lemah sekalipun, dia nggak akan pernah buat alasan untuk mundur dari kebenaran. Shalom. Penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan itu nggak akan jadi alasan bagi dia untuk tidak berkorban. Ini yang disebut dengan kantong kulit yang baru. Itu iman. Nggak tunggu penuh dulu dompetku baru aku bisa jadi berkat. Bahkan nafkahku pun aku bisa lepas demi mentaati apa yang Tuhan katakan. Itu perempuan miskin, janda miskin dan janda Sarfat. Saya lihat ada banyak anak Tuhan, mampu pun mereka tetap nggak bisa lakukan. Padahal ini firman, dalam keadaan kekuatan tak seberapa, baik kekuatan ekonomi, mungkin baik kekuatan secara sosial, pengaruh dari mana-mana, tapi itu nggak akan pernah menghalangi mereka mentaati apa yang Tuhan katakan. Sampai sini sudah nangkap nggak? Jangan buat kelemahanmu menjadi alasan untuk tidak taat pada firman. Jangan jadikan kemiskinanmu jadi alasan untuk tidak taat pada firman. Jangan buat alasan yang lain. Tuhan gak akan pernah kompromi dengan alasanmu. Mana haleluyanya? Katakan amin. Lanjut ayat 9. Ya. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, Ya. yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Umat Tuhan. Ingat kalau bicara Yahudi itu mewakili umat Tuhan. Terus? tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Ya. melainkan berdusta. Walaupun mereka Yahudi, keturunan orang beriman, tetapi masih suka dusta. Ya. Dan firman Tuhan berkata, orang itu sebenarnya adalah jemaah iblis. Tajam ya. Tajam ya.
Jadi jemaat Philadelphia itu menghadapi masalah dari orang Yahudi. Orang Yahudi kan jelas keturunan dari Abraham, anak dari Yakub. Yahudi kan berasal dari kata Yehuda, Israel. Tapi Tuhan katakan mereka hanyalah jemaah iblis. Beberapa orang dari jemaah iblis. Siapa jemaah iblis itu? Karena mereka ini terus ke gereja, tapi iblis Tuhannya. Kalaupun dibilang Yesus, itu hanya lip service saja. Buah hidupnya apa? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan apa? Berdusta. Melainkan apa? Berdusta. Melainkan apa? Berdusta. Ini nggak peduli saudara Kristen bahkan pendeta. Oh, pung kami pendeta Pak. Oh, pung kami lah yang mendirikan 200 gereja ini. Nggak peduli. Kau pendusta, kau jemaah iblis. Loh, mana haleluyanya? Ini yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia. Terus? Akan kuserahkan kepadamu. Ya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi orang-orang Yahudi ini selalu menuduh jemaat Philadelphia gereja sesat, kurang lebih begitu. Tuhan bilang akan kupaksa mereka tersungkur di depan kakimu. Amin. Kau boleh dikata-katain sekarang, tapi ketika engkau mengambil komitmen mengikut aku, dalam kelemahan pun kau tetap belajar mentaatiku, pintu akan kubuka bagimu. Hebat ya. Makanya tetap menjadi anggur, menerima anggur baru. Karena apa menerima anggur baru? Karena tetap sebagai kantong kulit yang baru. Haleluya. Terus belum selesai tadi ayat 9 ya, kalimat terakhir, bahwa aku mengasihi engkau. Yes, aku mengasihi engkau. Ayat 10 ya, karena engkau menuruti firmanku. Wah, dipertegas lagi sama Tuhan, dipuji. Amin. Kau tetap menuruti firmanku. Terus untuk tekun menantikan aku. Padahal lemahnya dia, kekuatannya tak seberapa, gajinya nggak seberapa, tapi melayani orang miskin nggak pernah ketinggalan. Secara kesehatan pun mungkin sedikit lemah, tetapi nggak pernah kendor. Setiap kali dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang disebut dengan kantong kulit yang baru. Shalom. Tuhan katakan, engkau menuruti firmanku, tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mantap ya. Haleluya. Perhatikan ayat 11. Aku datang segera. Ya. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Terus? Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, terus? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Terus? Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Terus ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita mau menjadi kantong kulit yang baru, kita harus melihat ketaatan adalah harga mati. Amin. Amin. Walaupun godaan banyak di luar sana, seringkali kita hampir nggak punya kekuatan untuk bertahan, tapi kita tetap memilih sampai darah penghabisan, walaupun dalam keadaan tertatih-tatih, belajar tetap mentaati apa yang Tuhan katakan. Keren ya. Haleluya. Itu yang pertama.
Kita lihat sekarang jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini juga tidak dicela oleh Tuhan. Di Efesus, di Wahyu pasal yang kedua. Di Wahyu pasal 2, kita sekarang lihat jemaat Smyrna di dalam ayat yang ke-8. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ya. Yang telah mati dan hidup kembali. Sudah mati hidup kembali, itulah Yesus. Ya, terus? Aku tahu kesusahanmu. Wow. Dan Terus? kemiskinanmu. Wow. Terus? Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka. Mereka miskin secara ekonomi. Ya. Mereka susah secara lahiriah. Ya. Udah begitu, kaya pula mereka dengan fitnah. Banyak yang fitnah mereka. Ya. Haleluya. Haleluya. Terus? Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Kembali yang memfitnah siapa? Orang Yahudi. Siapa yang memfitnah? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu bicara apa? Umat Tuhan. Orang percaya, betul nggak? Jadi jangan kaget kalau ada orang percaya yang memfitnahmu, walaupun dia orang Yahudi. Tadi di jemaat Philadelphia mereka disebut jemaat apa? Merek boleh Kristen, tapi kalau kerjanya memfitnah, dusta. Kan fitnah sama dengan dusta. Jemaat siapa? Haleluya. Coba sekali lagi ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus? Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dipertajam lagi. Jadi tukang fitnah itu jemaat siapa? Iblis. Sekali lagi, tukang fitnah itu jemaat siapa? Menyatakan sesuatu yang tidak benar itu fitnah. Atau dia nggak pahami betul persoalan, tapi dia berani mengambil kesimpulan. Dan dia menganggap benar pendapatnya padahal salah, itu juga fitnah. Sebaliknya mereka adalah jemaah apa katanya? Waspada soal fitnah. Waspada dengan mulut. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Katakan haleluya. Terus ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Jadi jemaat Smyrna ini termasuk jemaat yang menderita. Iya. Udah miskin. Haleluya. Haleluya. Kaya pula dengan fitnah. Penuh dengan kesusahan pula hidupnya. Iya. Dan Tuhan katakan ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Amin. Jadi udah susah, miskin, masih ada lagi penderitaan yang akan mereka hadapi. Iya. Makanya perlu dikuatkan. Amin. Terus lihat sikapnya, Iya. lihat pendiriannya, perhatikan keadaan hatinya, walaupun kondisinya seperti itu. Amin. Terus Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, bahkan mereka di penjara pula. Terus dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. kamu akan beroleh kesusahan lagi. Terus Hendaklah engkau setia sampai mati. ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terus ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi sama sekali tidak ada teguran dan celaan. Amin. Yang ada adalah nasihat Iya. dan penguatan, Amin. membangun. Amin. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Lihat keadaan mereka luar biasa ya. Lemah, miskin, menderita, bahkan mereka difitnah sampai akhirnya masuk ke penjara. Tapi sudah pun keadaannya begitu, tidak ada yang menyangkali Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang bersungut-sungut. Mereka tetap bertahan sebagai kantong kulit yang baru. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Makanya Tuhan berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya dipastikan bebas dari maut, dipastikan selamat masuk surga.
Katakan haleluya. Jelas sampai di sini? Nah, dua jemaat inilah Philadelphia dan Smyrna, atau Smyrna dan Philadelphia. Dari 7 jemaat yang tetap bertahan dengan status kantong kulit yang baru. 5 jemaat lainnya berubah jadi kantong kulit yang tua. Apa yang membuat mereka tetap bertahan sebagai kantong kulit yang baru? Pertama, karena mereka tetap komitmen untuk taat pada Tuhan dalam kondisi kayak apapun. Katakan haleluya. Yang kedua, mereka siap dan rela menderita karena nama Tuhan. Itulah jemaat Smyrna. Mana haleluyanya? Mau tetap jadi kantong kulit yang baru? Yes. Jadi kita harus rela, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi penderitaan tidak jadi alasan buat kita untuk menghindari kebenaran. Penderitaan gak jadi alasan buat kita untuk tidak beribadah. Penderitaan tidak jadi alasan bagi kita untuk menyangkali nama Tuhan. Amin. Kelemahan tidak jadi alasan buat kita untuk tidak taat pada kebenaran. Gak peduli kita minoritas, gak peduli banyak orang gak mengakui keberadaan kita. Itu gak terlalu penting. Yang penting Tuhan masih mengakuimu. Nggak peduli banyak orang nggak mau tegur kamu, biarin aja. Kita nggak hidup karena kata orang kok. Kita nggak makan karena banyak orang tegur. Haleluya. Amin. Jadi jangan buat kelemahanmu jadi alasan untuk tidak taat pada firman. Jangan buat juga penderitaanmu untuk jadi alasan. Itu biasa aja Pak, imadamang. Haleluya. Biasanya jemaat yang dipikir amang ininya, rupanya yang udah kayak mana-mana kita. Kalau kau tengoknya kami amang, ngeri kali pun hidup kami. Makanya kami gak bisa datang 3 kali ibadah. Kalau dihitung amang 3 kali ibadah, kali sekian ongkos, kali jalan PP, belum lagi persembahan. Apalagi sekarang ibadah kami sudah 2 kali persembahan. Jadi emang tahu pengeluaran kami berapa hanya untuk ibadah saja. Dan emang bisa bandingkan dengan penghasilan kami yang sedikit ini. Makanya kalau kami sebenarnya rindu kali pun, rindunya kami emang, oh kali emang kali. Tapi karena inilah kesengsaraan kami ini, penderitaan, belum lagi suamiku masuk penjara. Kita pikir Tuhan bilang, ya makta, nggak pola, oh, nggak pola kebakti aku kalau pola kebakti, nggak. Kalau aku Pak, siapnya aku berapa kali pun ibadah seminggu. Masalahnya, mertuakunya. Ada lagi yang bilang, masalahnya orang tuakunya. Masalahnya yang datangnya tulangku, dilarang kami. Udah gak betul ini. Kalau kau buat alasan untuk tidak hidup menurut apa yang Tuhan katakan, itu bukan berarti, itu artinya bukan lagi kantong kulit yang baru. Shalom. Shalom. Taat pada firman itu adalah harga mati. Kalau NKRI harga mati, itu bagi orang Indonesia. Bagi kita anak Tuhan, taat pada firman harga mati.